Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengerjakan tugas kelompok mengenai Analisis regresi. yaitu memprediksi variabel X dan variabel Y pada prediksi harga jual mobil bekas. Nah, di video ini saya akan mengerjakan 3 studi kasus, yaitu yang pertama, berapa hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini variabel X-nya yaitu bulan penjualan dan variabel Y-nya itu jumlah penjualan. Nah, yang kedua, berapa besar sumbangan variabel bulan penjualan terhadap jumlah penjualan yang diperoleh. Nah, yang ketiga, eh, menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara bulan penjualan dengan jumlah penjualan. Nah, jika ada hubungan yang signifikan, maka kita akan mencari persamaan garis regresi linearnya. Sedangkan jika tidak ada hubungan yang signifikan, maka kita tidak perlu mencari persamaan garis regresi linearnya. Nah, di sini saya akan mengerjakan studi kasus yang pertama dulu, yaitu mencari berapa nilai hubungan atau korelasi antara bulan penjualan dengan jumlah penjualan. Nah, di sini saya sudah ada rumusnya, yaitu jumlah X ya dibagi dengan akar jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y pangkat 2. Nah, untuk mencari nilai R, kita menggunakan tabel penolong. Nah, di sini saya sudah ada tabel penolongnya dan sudah ada data-data dari variabel X atau XI atau bulan penjualan dan variabel Y atau jumlah penjualan. Nah, kemudian kolom-kolom yang ada di tabel penolong yaitu XI dikurang XI bar sama dengan Y, YI dikurang YI bar sama dengan Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. Nah, oke, lanjut kita cari dulu nilai XI bar dengan nilai YI barnya. Caranya gampang. Caranya yaitu kita gunakan rumus Average. Nah, rumus Average ini merupakan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jadi hasilnya itu 6,5. Kemudian kita lanjut cari nilai YI bar. Caranya sama, kita gunakan rumus Average. Ini saya bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya jadi nilai YI barnya itu 53,42. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai XI bar dengan nilai YI barnya. Kemudian kita lanjut mencari nilai X dengan cara kita kurang nilai XI dengan nilai XI bar. Seperti ini, sama dengan kurang 6,5. Nah, hasilnya yaitu min 5,5. Ini saya drag ke bawah. Lanjut, saya akan mencari nilai Y-nya dengan cara nilai YI dikurang dengan nilai YI bar. Ini saya klik, lalu kita kurang dengan 53,4. Nah, hasilnya yaitu min 3,42. Lanjut kita cari nilai X pangkat 2. Nih. Nah, ini dia hasilnya. Saya drag ke bawah. Lanjut kita cari nilai Y pangkat 2. Nah, ini dia hasilnya. Saya drag lagi ke bawah. Sorry. Oke, lanjut kita cari nilai X dikali dengan Y. Nah, ini dia hasilnya. Saya drag ke bawah. Oke, untuk tabel penolong sudah selesai saya kerjakan. Kita lanjut untuk mencari jumlah yang ada di pada rumus ini, yaitu jumlah X, X pangkat 2, jumlah Y pangkat 2, dan jumlah X dikali dengan Y. Kita gunakan rumus sum.
Nah, di sini kolom X pangkat 2 saya blok. Nah, jadi jumlah keseluruhannya yaitu 143. Lanjut, saya cari yang jumlah Y pangkat 2. Jumlah keseluruhannya yaitu 236,917. Lanjut, saya cari nilai jumlah X dikali dengan Y. Jumlah keseluruhan X dikali dengan Y. Nah, jadi jumlah keseluruhannya yaitu min 35,5. Oke, kita lanjut mengerjakan untuk mencari nilai R-nya. Nah, kita ikuti dengan yang di rumus di sini. R hitung sama dengan jumlah X dikali Y dibagi akar SQRT jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y pangkat 2. Nah, hasilnya yaitu min 0,19. Nah, di sini kita uji dulu dengan cara kita menggunakan rumus Corel. Nah, rumus Corel ini rumus untuk rumus cara cepat mencari nilai korelasinya berapa. Dan ini juga sebagai bahan untuk menguji apakah yang saya cari itu sudah benar atau tidak. Yang saya kerja tadi itu sudah benar atau tidak. Ini kolom XI kita blok, lalu koma, dan kolom YI kita blok. Nah, hasilnya itu sudah sama karena di sini saya menggunakan format dua angka di belakang koma. Coba ini saya ganti juga. Formatnya menjadi number lalu di sini 2. Nah, sudah sama kan? Jadi yang saya kerja tadi itu sudah benar. Ini saya hapus saja. Kemudian saya lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu mencari berapa besar sumbangan variabel bulan penjualan terhadap jumlah penjualan yang diperoleh. Caranya yaitu saya gunakan rumus koefisien determinasi atau KD. Nah, rumusnya yaitu, sorry, R pangkat R pangkat 2 dikali 100%. Oke, kita cari dulu nilai R pangkat 2-nya. Nah, nilai R pangkat 2-nya, nilai R-nya tadi itu yang ini, kita pangkatkan dengan 2. Jadi ini min 0,19 dikali min 0,19. Hasilnya yaitu eh, min 0, hasilnya yaitu 0,0372. Lalu, ini hasil dari R pangkat 2-nya tadi kita kali dengan 100. Nah, hasilnya yaitu 3,71984. Lalu ini kita ubah menjadi persen. Nah, hasilnya yaitu 3,71%. Nah, jadi ada 3,71% sumbangan yang diberikan bulan penjualan terhadap jumlah penjualan. Kemudian sisanya yaitu 96,29% ditentukan oleh variabel lain. Oke, saya lanjut untuk mengerjakan studi kasus yang ketiga, yaitu menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara bulan penjualan dengan jumlah penjualan. Nah, caranya yaitu kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan tabel R product moment dengan DK sama dengan N dikurang dengan 2. Nah, di sini tabel R product momentnya yaitu ini. Saya pakai yang ini. Nah, tadi DK-nya yaitu N dikurang dengan 2. Nah, banyak datanya saja yaitu ada 12. Jadi 12 ini saya kurang dengan 2. Nah, jadi di 12 ini saya kurang dengan 2 jadi 10. Nah, kemudian
Di tabelnya saya lihat nomor urutan yang ke-10 nilai R-nya yaitu ada 0,576. Di sini saya lihat yang ke-10 karena tadi kan N-nya dikurangi dengan 2, 12 dikurang 2, hasilnya itu 10. Jadi di sini saya lihat yang urutan ke-10, nilai R-nya yaitu 0,576. Oke, saya pindahkan ke sini. R tabel sama dengan R tabelnya yaitu 0,576. Nah, selanjutnya kita melakukan kaidah pengujiannya. Nah, kaidah pengujiannya yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka eh, H0-nya ditolak. Sedangkan jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka H0-nya diterima. Nah, di sini saya lihat ternyata R hitung ini lebih kecil daripada R tabel. Maka di sini saya tulis dulu. R hitung lebih lebih kecil dari R tabel. Artinya H0 diterima. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, jika eh, sorry. Nah, jika H0-nya ditolak, maka ada hubungan yang signifikan. Sedangkan jika H0-nya diterima, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, jika ada hubungan yang signifikan, maka kita lanjut untuk mencari nilai persamaan garis regresi linearnya. Sedangkan jika tidak ada hubungan yang signifikan, maka kita tidak perlu lanjut untuk mencari nilai persamaan regresi linearnya. Karena di sini saya H0-nya diterima, maka dapat kita simpulkan eh, tidak ada hubungan yang signifikan antara bulan penjualan dengan jumlah penjualan yang artinya kita tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara bulan penjualan dengan jumlah penjualan dengan interval kepercayaan sebesar 95%. Nah, jadi saya cukup sampai di sini karena saya tidak perlu untuk mencari nilai persamaan regresi linearnya karena di sini H0-nya diterima. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan. Baiklah, itulah tadi eh, tutorial dari saya, tutorial mengenai analisis regresi. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.